mempunyai berapa roh? 7 roh kalau dalam kitab Wahyu. Salah, Dodol. Tuhan itu hanya memiliki 2 roh. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Ruah Ra'ah. Dalilnya di mana ini? Ya, nih Edis. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, Peruah Adonai Sarah Meim Saul, Yubiat satu Ruah Ra'ah Meet Adonai. Ternyata Roh Kudus itu, Tuhanmu itu punya roh jahat. Kenapa roh jahat tidak disembah oleh orang Kristen? Kenapa Roh Kudus disembah? Ternyata, teman-teman, ajaran yang menyembah Roh Kudus itu adalah ajaran yang tidak bersumber dari Torah. Itu bersumber dari si Paulus. Jadi, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Zakaria 12 nomor 1, Mazmur 104 nomor 30. Jadi, kamu menyembah Roh Kudus itu tidak punya dasar. Bahkan, kalau dosa terbesar di dalam Torah itu adalah membuat patung, mengadakan ilah lain selain daripada Allah. Tetapi di dalam ajaran perjanjian baru, dosa terbesar yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Sementara Roh Kudus tidak ada di dalam Torah. Pertanyaanmu apa, Nandar? Bisa waktu saya nih. Tenang, lagi saya ngomong. Oh, berarti nggak punya pertanyaan. Oke, saya dengar. Berarti nggak punya pertanyaan. Jawab. Iya, ternyata Roh Kudus ini adalah makhluk ciptaan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Di dalam Mazmur 104 nomor ke-30, teman-teman lihat ya, perhatikan saya ini lagi. Ini loh, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Karena kenapa disebut mereka? Karena roh Tuhan itu ada 2, ada Roh Kudus sama Ruah Ra'ah, roh jahat sama roh baik. Kenapa kau hanya menyembah Roh Kudus sementara roh jahatnya tidak disembah? Jeder kon, kalah kon di sini. Baik. Oke. Waktu saya ya. Makanya Nandar, kamu saya kasih kesempatan kita Nandar, on the spot. Kamu tanya, saya langsung jawab di tempat, ya. Ya. Gini Nandar. Saya tanya sama kamu Nandar. Ya. Kata yang kamu maksud menyembah itu bahasa Ibraninya avodah, benar atau salah? Benar. Apa pengertian avodah? Kata dasarnya apa? Aboda itu kata dasarnya abad. Apa abad? Ya, abad itu pengabdian. Pengabdian. Benar tidak? Pengabdian itu artinya melakukan apa yang diperintahkan. Pengabdian itu melakukan atas dia penyembahan dengan bersujud kepada Holik Langit dan Bumi. Nandar, saya tanya sama kamu, betul tidak definisi pengabdian adalah melakukan apa yang dititahkan kepadanya? Bukan hanya itu. Iya, salah satunya itu, betul? Iya, betul. Nah, makanya kalau pengertian avodah adalah yang demikian, maka Musa beravodah kepada Roh Kudus, roh yang datang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Musa, roh Tuhan hinggap kepada Musa, dan menurut dengan roh yang daripada Tuhan itu, Musa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah peribadahan kepada Roh Kudus. Nah sekarang, bagaimana cara saya beribadah, beravodah kepada Roh Kudus? Ketika roh Tuhan itu hinggap di hati saya, ketika saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Saya minta kepada Tuhan, di dalam keheningan pagi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah jalan saya, supaya saya tidak salah melangkah. Ketika roh Tuhan tinggal di hati saya, dan saya ikuti roh itu, itulah yang saya maksud avodah. Jadi, kalau kamu tanya kepada saya, di mana menyembah Roh Kudus? Kalau menyembah kata kamu tunggang-tungging, tangan begini-begini, kaki diduduk-dudukin, saya jawab tidak ada. Kami nggak tahu itu ajaran dari mana. Itu nggak tahu itu apa itu. Itu bukan menyembah itu cuma acara ritual-ritual yang nggak ada gunanya. Makasih teman-teman. Sekarang Nandar, saya minta pertanyaan saya sama kamu Nandar. Kita sekarang diskusi yang keren nih. Apa perbuatan sehingga itu disebut menuhankan? Menurut surat Al-Jatsiyah ayat 23, dikatakan bahwa mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu adalah sang pencipta? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu itu punya kekuatan yang luar biasa? Tidak. Nah, tapi
tapi dihukumi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Setujukah Nandar menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang yang taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya? Setuju atau tidak? Tergantung konteksnya sih, Dis. Enggak, saya minta yang tegas. Orang Ya, yang tergantung dihukumi, gini Nandar, orang dihukumi mentuhankan hawa nafsu karena dia tahluk, taat, patuh, mengikuti hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu mentuhankan hawa nafsu. Baik. Ya, mempertuhankan hawa nafsu itu adalah ketika kita mengikuti saya hawa catat, nafsu. mengikuti. Iya, mengikuti hawa nafsu Mengikuti. yang merajalela di dalam diri kita. Oke, mengikuti ya. Misalnya si Edis mau berbuat tak senonoh, itu kalau si Edis dia Mengikuti. hawa nafsunya, ya hawa nafsunya selalu diumbar. Oke, berarti Maka, saya ditaklukkan iya. oleh hawa nafsu saya sehingga saya dikendalikan, Iya, betul. sehingga saya mengikuti, betul? Betul. Oke, nah sekarang Nandar, posisi kamu terhadap Muhammad seperti itu enggak? Kamu harus membuat diri kamu tahluk, mengikuti, patuh, dikendalikan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya kalau ketemu sama Muhammad. Kamu tidak boleh membantah Muhammad. Kamu ketika Muhammad berkata, sami'na wa to'na, kami taat, kami patuh. Seperti itulah posisimu kepada Muhammad. Maka secara hukum Al-Quran, menurut Al-Jathiyah ayat 23, bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu dengan cara melakukan kepatuhan, ketaatan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad. Makanya kamu dihukumi mentuhankan dia. Karena kamu berbuat demikian kepada Muhammad. Sekarang Boleh Nandar. saya tanggapi? Baik. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Oke, ini sekalian aja nanti waktu saya tanggapi. Ini kan waktunya habis nih. Silakan. Ya, nanti saya bertanya. Ya, intinya seperti itu. Intinya Nandar, bahwa menurut saya tahu, surat Al-Jathiyah 23, saya kamu tahu, mentuhankan Muhammad. Saya tahu. Ntar ya, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, yang tadi saya jawab dulu. Tidak semua kepatuhan dan tidak semua ketaatan itu dikatakan menyembah. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada ketaatan kepada pemimpin. Nah, Rasulullah SAW ditaati itu sebagai utusan. Begitu juga para nabi. Begitu juga pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Apakah kita itu menyembah pemerintah? Tidak. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Sekarang itu kan penafsiranmu. Sekarang saya tanya, di mana dalil Qur'annya Allah memerintahkan kita menyembah Nabi Muhammad? Coba di mana dalilnya? Al-Jathiyah 23. Sebentar, di mana itu ayatnya? Nanti kamu jawab pas waktu kamu ya. Ini Al-Jathiyah 23. Iya, tidak ada di situ. Saya sudah cek, tidak ada dalil penyembahan. Karena tadi kamu bertanya kepada saya, Nandar, apa itu beribadah? Ibadah itu pengabdian. Ibadah itu adalah bukti penyembahan. Apodah dalam bahasa Ibraninya soresnya adalah abad. Nah, tidak ada kemudian di dalam Injil bahwa ada kata abad kepada Yesus. Begitupun juga di dalam Quran tidak ada kata abad kepada Nabi Muhammad. Kata abad itu atau ta'budu itu hanya kepada Tuhan. Begitu loh. Itu perbedaannya. Makanya saya tanya nih, kalau Anda menafsirkan bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, tunjukkan di dalam Quran ada kata ta'budu atau u'budu ila Muhammad. Ada nggak? Justru Quran surat Al-Ahzab, perhatikan ini. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Nabi Muhammad itu adalah nabi wa khatamun nabiyyin, seorang nabi. Nabi itu utusan, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kamu, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kristen itu menyembah Bapa. Kalau Bapa namanya Yahweh, anak namanya Yesus. Ini Roh Kudus nggak punya nama. Ternyata Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana tadi
kamu mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus. Saya sekarang tanya nih sama kamu nih. Tunjukkan satu ayat di dalam Torah ada kata Musa avodah le ruah hakodes. Di mana? Tunjukkan. Karena kamu tadi mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus menurut Musa adalah makhluk. Makanya saya pernah bertanya kepada orang Yahudi yaitu si Billy, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Konsepsi di dalam Islam dan konsepsi di dalam Yahudi, Roh Kudus itu adalah makhluk, tetapi dituhankan oleh Kristen. Pertanyaan saya tolong dijawab, di mana Musa beribadah di dalam bahasa Ibraninya Vehista hafitem le ruah hakodes, di mana? Kalau Musa beribadah kepada Yahweh ada, nih saya tunjukkan dalilnya. Ya, jadi kita menggunakan linguistik nih, bahasa. Kita tunjukkan kalau Musa itu hanya menyembah Yahweh Elohim. Nih, Edis, begini caranya. Saya minta kepada Anda tolong jawab, ada perjanjian suci, upacara perikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Musa diperintahkan sujud kepada Yahweh. Sekarang kita lihat nih, Ve'el Moseh Amar Aleh El Adonai Ata Ve Aharon Nada Fa Abihu Ve Sib'im Miziknai Yisrael Vehistaha Fitem Merahok. Saya tanya sekarang, di mana dalilnya ada Vehistaha Fitem Le Ruah? Di mana? Ya. Kedua, saya tanya kepada Anda, ada enggak kata Vehistaha Fitem atau sinonimnya adalah abodah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab jelas, di dalam Al-Quran surat Toha 14, Inani anallahu la ilaha illa ana. Pak Bud nih, ada kata Pak Bud, abud. Sekarang tunjukkan di mana Roh Kudus disembah oleh Musa. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk. Makanya tidak ada Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Nggak punya nama katanya. Padahal Tuhan itu memiliki ruah hakodes sama ruah ra'ah. Kenapa kamu hanya menyembah roh yang kudus? Roh jelek Tuhan kenapa nggak disembah? Jeder tuh. Sudah saya buktikan tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Jawab. Di mana ada Vehistaha Fitem Le Ruah Hakodes? Tunjukkan di dalam Torah. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus sementara Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Jeder kon. Gak bisa ngalahin saya debat. Baik. Ayo kon. Ya, silakan waktunya Nandar. Iya. Ya, Nandar kamu siapkan dulu Al-Jathiyah 23 Nandar. Ya kamu siapkan lah, aku aja materi formula di dalam hukum sebentar. positif. Ini saya tanggapi, ya, saya tanggapi kamu tadi kamu. Ayo. Ya, Nandar ini waktu saya. Nandar kamu jangan protes Nandar. Ketika waktu saya mendikte kamu. Ketika waktu kamu mendikte saya. Siap? Oke, siap. Ketika waktu kamu dikte saya, suruh buka, saya buka. Kalau data tunjukkan datamu sendiri, enak aja. Baik. Gua aja enggak. Sekarang waktu saya mendikte kamu. Bukakan surat Al-Jathiyah 23. Enggak, saya mengapain? Lu bukain sendiri. Gimana ini? Ya, waktu kamu dikte saya. Kalau waktu saya dikte kamu kan sudah saya bilang. Gimana mau diskusi cerdas gini Nandar? Nandar, gimana mau diskusi cerdas? Di dalam surat Al-Jathiyah. Tunjukkan kamu, Nandar, ini waktu siapa? Nandar, ini waktu siapa? Waktu siapa ini? Ya, silakan. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Pertanyaan saya tadi kepada kamu, karena mereka mengikuti, taat, menuruti hawa nafsunya tersebut. Mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka di situ sedang melakukan a'bud kepada hawa nafsu? Jawab iya atau tidak? Tidak. Oke, lalu mereka kenapa dihukumi menjadikannya sebagai Tuhan? Ya, pertama di situ nggak ada kata abad, ya, alif, ba, dalet, apa? Kalau dalam bahasa Arab itu alif, ba, zal, nggak ada. Oke, gini aja, saya bikin bahasa sederhana. Ayo kan. Kalau ada seseorang, kalau saya nih, kalau saya melakukan perintah-perintahnya iblis, kepada siapakah saya berakbud, kepada Allah atau kepada iblis? Ya, tunjukkan aja. Ada nggak kata akbud? Nandar, jawab pertanyaan saya. Jangan muter-muter. Nandar, dengarkan. Dengarkan. Ketika saya mengikuti, taat kepada perintah syaiton, kepada siapakah saya akbud atau mengabdi? Kepada syaiton atau kepada Allah? Jawab.
Boleh saya tunjukkan ayat ya? Kan saya Enggak, menjawab. jawab kepada siapa? Loh, Jawab. kan ini saya mau tunjukkan. Nih saya tunjukkan ayatnya. Lama Oke, ya. kamu Nandar, Loh, kamu lama menghabiskan ini? waktu. Ini Silakan. saya mah. Ini saya mah. Ya teman-teman, contoh ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, sekarang kalau kita buka surat Az-Zasiyah tadi, ada nggak kata abud di situ? Nggak ada. Coba Baik. saya minta sama kamu. Makanya Nandar, minta saya mengerti. Ini waktu saya Nandar. Waktu saya Iya, ini. katanya saya menjawab. Katanya Iya, kamu mendikte, saya masalahnya kamu menjawab. tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Loh, Ayat saya itu jawab di sini, loh. menunjukkan, dengarkan Nandar. Ayat itu Oke. menunjukkan bagaimana seorang muslim harus melakukan a'bud, harus melakukan pengabdian kepada Allah. Setuju? Oke. Nah, tetapi sayangnya, sayang seribu sayang, banyak orang tidak melakukan a'bud, abodah, tidak melakukan pengabdian kepada Allah, tapi mereka malah menghambakan diri atau melakukan pengabdian kepada setan. Setuju atau tidak? Tidak ada kata abud. Kalau saya Oke, lihat berarti Al-Jasiyah. tidak bisa. Berarti mustahil orang melakukan a'bud kepada setan. Enggak ada kata abud di situ. Kau pusing Makanya sendiri saya minta. dengan argumenmu. Dengar, Loh, dengar. kok pusing? Di Berarti, mana kata dengarkan. abud? Berarti Di mana mustahil kata abud? orang beribadah kepada setan. Enggak ada Bingung, di situ kata bingung abud. Nandar, bingung. Loh, enggak, Makanya di mana kata Nandar, abud di situ? Makanya saya tanya. Di mana waktunya kata belum abud? kesetel. Nandar, sebentar, waktunya belum kesetel. Loh, waktunya loh. Enggak, waktunya belum kesetel. Oke. Oh, udah waktuku giliran ini sudah Enggak, habis. ini waktunya belum kesetel dari tadi mana? Oke, baik. Oke, karena tadi kamu sudah memakai waktu, sekarang saya tanya. Ini Adis ya, nanti kamu sampaikan nih. Tunjukkan di dalam Al-Quran ada kata a'bud kepada selain daripada Allah. Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada, memang tidak Nah, ada. makanya Kata pertanyaan a'bud itu saya, hanya kalau kepada begitu, Allah. Nandar, kalau begitu Ayo, berarti Tuhan. mustahil Ketampol, orang kan? melakukan a'bud kepada selain Allah. Iya, makanya Dis, kan Anda bertanya nih, Aduh, timernya. Nandar ini bikin saya bingung. Nandar, Timernya, apa pengertian dulu, a'bud? Apa pengertian? dulu. Enggak, timernya dulu. Timernya. Lu ngomong nggak ada timer lu. Saya tarik dulu. Ayo mulai lagi yang baru. Iya, Terima. tarik dulu. Tarik dulu ya. Nggak apa-apa, kita teman-teman udah kejebak dia. Nggak bisa ngalahin saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mana Yo. waktunya? Ya udah. Di mana ada kata a'bud yang diperintahkan oleh Allah kepada selain daripada Allah. Contoh. Ini saya lagi menjawab. Kamu kan yang bertanya, gimana sih? Nih contoh kayak Justru gini. tidak ada, Nandar. Kamu yang nanya, saya jawab nggak boleh. Kamu kan di awal, Edis, kamu di awal kan bertanya kepada saya, Nandar. Tadi waktunya belum ada loh, Nandar. Ini sebenarnya kamu kan waktu saya nanya. loh. Enggak, tadi Iya, waktunya karena belum kamu nyala. nanya. Tadi waktunya belum Kamu nyala. nanya Waktu tadi sudah saya. ngomong loh, waktunya timer Iya, belum tapi waktunya belum nyala. Tapi kamu sudah narasi loh. Betul, Makanya- tapi tadi waktunya makanya belum nyala, sekarang- makanya kita setel ulang. Iya, oke. Makanya saya menanggapi. Kamu kan di awal bertanya kepada saya, Nandar, kamu kan ini Ibrani, oke. Apodah itu apa? Beribadah. Akar katanya apa? Alef, bet, dalet, oke. Sekarang saya tanya, di mana ada kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada selain Allah di dalam Al-Quran? Ada nggak kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad? Tunjukkan. Larangannya. Larangan sekarang larangan. Sudah saya Enggak, bilang tidak begini. ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. berabot, dengar. Ibrani bisa, Yunani bisa. Oke, baik, saya jawab ya. Berarti Ya, di mana? perintah supaya orang melakukan avod atau abodah atau a'bud menghambakan diri hanya kepada Allah, betul? Iya. Nah, Hanya kepada tapi Allah. faktanya Nandar, apakah semua orang melakukan itu? Ya di mana dalil Qur'annya? Ada kata Enggak. abud selim kada Allah. Aduh, Loh, kok enggak? Nandar, ayo kita saling mengerti dulu Nandar. Oke, Kan iya, saling mengerti. perintahnya, Oke, dengar Nandar. Kita sterilkan Nandar. dulu nih, kita sterilkan. Kamu mengatakan, tadi kan kamu bertanya di awal nih, Nandar, bener nggak kata abodah itu artinya ibadah? Benar. Akar katanya adalah alef, bet, dalet. Dalam bahasa Ya. Arab, alif, ba, dal. Oke. Sekarang saya tanya ke kamu, contoh nih, contoh nih ya. Contoh nih, di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Di sini dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Ada pak budi, ada ain,
ada ba, ada dal. Sekarang saya tanya, ada nggak ain, ba, dan dal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad di dalam Quran? Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Karena Nabi Muhammad sudah terpental tuh. Ini kamu. Karena Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, makanya tidak ada kata ain, ba, dal kepada Nabi Muhammad. Oke, bisa saya tanggapi nggak? Boleh. Oke, pertanyaannya begini Nandar. Ayo. Kan diperintahkan agar semua manusia melakukan alef, ba, dal kepada Allah saja, betul? Ya. Tapi apakah sorry. Aduh. Nggak salah. Apakah? Bukan alef, Dudul. Kalau dalam bahasa Ibrani itu alef. Kalau dalam bahasa Arab itu ain. Ini nih contohnya. Kamu nggak bisa membedakan. Ini. Baik, coba perhatikan dulu biar kamu nggak salah lagi. Di dalam bahasa Nandar, Arabnya jangan itu kita ain, ribut masalah ba, huruf dan dal. Nandar. Dengarkan dulu. Loh, artinya itu bisa seseorang mempengaruhi disuruh arti, loh. melakukan penghambaan. Nandar, kita pakai bahasa Indonesia aja dah. Ya, benar silakan. tidak bahasa Ya. ain? Nandar, benar tidak kata a'bud itu? Dengar, benar tidak kata a'bud itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian? Oke, betul. Oke, diperintahkan oleh Allah supaya semua manusia mengabdi kepada Allah, betul? Betul. Tapi prakteknya apakah semua manusia mengabdi kepada Allah? Ada yang ingkar, contohnya Kristen. Oke, berarti ada yang mengabdi kepada selain Allah, betul? Ada. Oke, nah berarti kamu sudah mengakui. Berarti ada Ya, orang yang tidak menyembah beravodah. Allah. Dengar, Kristen berarti yang- ada orang yang beravodah kepada selain Allah, betul? Ada Kristen. Nah, ketika Nah, seseorang melakukan avodah kepada selain Allah, artinya kata avodah itu sendiri berlaku kepada selain Allah. Setuju? Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Lu enggak, saya tanya sama kamu kok Loh, dalilnya kan ada gimana dalilnya. sih? Loh, makanya saya tunjukkan dalilnya. Kalau kalau umat Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana dalil Qurannya ada ain, ba, dan dal yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ditujukan kepada Allah ada Quran surat Toha 14. Sekarang saya minta nih, tolong teman-teman Kristen dan Islam pahami ya. Di mana dalilnya, sebentar, di mana dalil Qurannya ada ain, ada ba, ada da yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu alef, ba, dan dalet. Terima kasih Sultan, berkah selalu. Siap, nggak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Makasih Bang Aman, makasih Bang bilang. Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Oke. Aman. Baik, Nandar, dengarkan Nandar ya. Tadi kamu sudah mengakui ya bahwa tidak Ini ada. waktu saya, waktunya habis. Waktunya habis, Dis. Kamu nggak lihat waktunya habis tuh. Ini waktu saya. Oke, silakan. Ya, ntar Dis ya. Aku buka data dulu nih. Begini caranya berdebat. Kamu sebentar Dis. Gua lagi buka data dulu biar nanti kalau kamu buka data, saya juga tunggu kok. Tenang aja. Kita kan diskusi santun kan. Gak bisa ngalahin saya dia. Seorang sarjana tapi aduh. Loh, yang lo justru mikirnya seorang... begini, heran saya sama Nandar ini. Masa gara-gara sambil kamu nyari data, masa gara-gara nggak ada kata ain, ba'dal kepada Muhammad, berarti tidak ada orang yang melakukan itu. Berarti cara berpikirmu tunjukkan kata ain, ba'dal kepada iblis. Nggak ada juga. Berarti nggak ada orang yang beribadah kepada iblis. Kan aneh kamu tuh Nandar. Sebentar, sabar dulu ya, sabar. Sekarang Quran, begini, surat ada nggak di dalam Quran bahwasanya Edis itu seorang pria? Nggak ada. Berarti Edis bukan seorang pria. Aneh, logikamu aneh lo Nandar. Ada nggak di dalam gospelmu kalau Yonatan Nandar bukanlah Tuhan? Berarti saya Tuhan gitu. Ya, justru logika kamu itu membuktikan kecacatan berpikir kamu. Kamu sarjana lo Nandar. Sarjana hukum tapi kayak gini. Miris sekali. Sebentar. Kalau saya dosen kamu kemarin nggak saya lulusin kamu Nandar. Udah jangan framing. Ntar gue lagi nunggu data dulu nih. Sabar ya, Anissa. Enggak loh, logika kamu itu loh yang saya lucu. Karena tidak tertulis berarti nggak mungkin begitu. Aneh sekali cara pikirmu. Sebentar, Al-Maidah. Sebentar lagi sabar ya. Jangan framing dulu ya. Gara-gara tidak ada kata a'bud kepada Muhammad, maka mustahil orang a'bud kepada Muhammad. Tunjukkan dalam Quran ada nggak a'bud kepada setan? Ya kagak ada juga. Berarti mustahil orang bera'bud kepada setan. Aneh.
Oke, teman-teman. Logika Udah, waktu apa saya, ini ini kayak gini? waktu saya. Silakan. Oke, dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Mereka memframing apapun Mana terkait waktunya? Islam. Waktu mana? Waktunya diterima. Ini sudah waktu. Nggak ada di sini. Di layar saya nggak muncul. Itu waktu itu. Ini Oh, waktu udah, saya ya. ngomong. Silakan. Kita lihat teman-teman ya. Ini contohnya nih. Ini adalah Quran Hafoar ya. Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Nih saya bacakan ke teman-teman ya. Al-Maidah ayat ke-72. Ahen karfu Allahu Hamasyah ben Maryam. Hamasyah Amarhu bene Yisrael tuh. Teman-teman perhatikan nih, ada kata di dalam bahasa Ibrani itu sama-sama ain di sini. Ibedu et Allah. Sekarang pertanyaan saya kepada Edis, cari di dalam Quran, baik dalam Al-Quran bahasa Arab, bahasa Ibrani, ada kata Ibedu et Muhammad. Ini teman-teman, di dalam bahasa Ibraninya, Ibedu et Allah. Yesus Kristus di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 mengatakan sembahlah hanya kepada Allah. Sekarang yang kedua benar. Sekarang saya tanya, kalau menyembah Yahweh ada dalilnya nih. Ve'el Mose amar ale el Adonai atah pe Aharon nada fa abihu fesib imiziknai Yisrael fehis taha fitem merahok. Sekarang saya minta kepada kamu, tunjukkan di dalam Torah ada kata-kata fehis taha fitem fe ibedu et ruah hakodes. Tunjukkan. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Ditanya siapa nama Roh Kudus aja nggak tahu. Roh Kudus itu Jibril. Makanya orang Yahudi itu tidak menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang saya tanya, kalau di dalam Torah ada perintah dalil menyembah Yahweh. Sekarang saya minta kepada kamu Edis, di mana ada perintah di dalam Torah, fehis tahafitem feibedu et ruah hakodes. Tunjukkan di dalam Torah. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Tolong sekali lagi, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan debater asal Kuningan Jawa Barat. Tidak ada. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, pendeta, bani terjemahan semua. Jawab pertanyaan saya. Loh, jawab, gak bisa jawab. Puyeng. Baik, saya jawab. Oke, saya jawab di silakan. tempat ya. Saya jawab. Baik, Ya. seperti yang saya katakan tadi Nandar. Aduh. Pengertian dari avodah adalah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Setuju atau tidak? Di mana dalilnya? Saya nggak tanya Oke, itu. Avodah Saya sendiri, tanya, Dis. gimana sih kamu? Saya Makasih Bang, makasih saya Nefitri. tidak minta Anda Nafiri. menjelaskan kata apodah yang saya tanya. Karena contoh. yang Edis, kamu tanya kepada Edis, saya Edis, betul Edis. tidak? Di mana Edis. perintah untuk avodah kepada Roh HaKodes? Kalau perintah menyembah Allah ada di dalam Nandar, di dalam Al-Quran. yang kamu tanyakan kepada saya betul tidak? Di Oke, dalam silakan. Al-Quran Waktumu. ada kata abadu et Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah. Sekarang saya tanya, di mana ada dalil ibdu et ruah hakodes di dalam Torah? Kenapa? Karena ini adalah suatu yang substansi. Kalian menyembah Roh Kudus, tidak ada perintah menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Tunjukkan perintah Roh Kudus disembah di dalam Torah. Kalau perintah menyembah Allah ada di dalam Keluaran 24 nomor 1. Ini ayatnya, Dis. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa itu? Fehistahafitem, sembahlah aku oleh kalian merahok dari jauh. Sekarang saya minta, di mana ayatnya di dalam Torah? Fehistahafitem ibedu et ruah hakodes merahok. Di mana ayatnya? Coba. Kalian menyembah Roh Kudus, nggak ada perintahnya. Menyembah Yesus nggak ada perintahnya. Kami dituduh menyembah Nabi Muhammad, sementara di dalam Al-Quran tidak ada kata abid, tidak ada kata ibdu untuk Nabi Muhammad. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka telah murtad. Tunjukkan dalilnya. Bingung. Debater dari tanah Sunda, dari Kuningan Jawa Barat yang tidak pernah terkalahkan. Aing Persib, aing Maung, meong. Alah adalah sia. Gak bisa ngalahin orang dari Jawa Barat nih. Ayo kan, bingung kan? Jawab. Waktu kamu, ini waktu kamu, saya bisa jawab. Ya, jawab silahkan. Oke, pertanyaan saya sama kamu bisa nggak membedakan menyembah dengan beribadah?
Aduh, makanya jangan jadi bani terjemahan. Ditanya dalil aja nggak ngerti. Dari tadi kau. justru kamu yang menjadi bani terjemahan. Kamu nggak bisa bedakan Loh, kamu menyembah, nggak bisa menjelaskan, nggak ada membedakan ayatnya. beribadah. Makanya saya tanya di mana kata abad kepada Dari Nabi tadi kamu Muhammad di justru dalam- kamu di sini yang terjebak kepada terjemahan. Wah, terjemahan Oke, nggak waktu bisa saya ya, jawab waktu dia. saya sekarang Nandar. Sekarang waktu saya. Oke, waktu Boleh. saya. Bingung dia, udah mulai. Ayo guys. Mana paus Oke, nih? oke masa Nandar, sebentar. Orang kafir, ada paus nih. Kau kita lari-lari nggak ke ada. paus saja. Gini Nandar, dengarkan. Nandar, apa bedanya sujud dengan avodah? Baik, beda Edi secara linguistik. Kalau sujud itu akar katanya sajada. Bahasa Sujud Indonesianya namanya. apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya kalau sajada itu bahasa Indonesianya sujud. Nah, Sujud itu kalau- bahasa Arab. Dengar. Waktu siapa kamu- sekarang? Sebentar dulu. Sebentar, kamu waktu kan siapa bertanya. Ini Dengar, kamu kan ini waktu bertanya. siapa? Ini waktu Ya, siapa? kamu kan yang bertanya, Saya kan? mendikte kamu. Oh, baik. Waktu saya mendikte kamu. Waktu kamu Baik. mendikte saya. Oke? Baik. Ya udah, siap. Sekarang sujud itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Oke. Apa bahasa Indonesianya sujud? Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sujud, masih menggunakan sujud, itu bahasa serapan. Bingung kamu kan? Bingung. Loh, kok bingung? Bingung. Kok bingung? Nggak usah Ya, pakai bahasa sujud. serapan. Jangan Sujud. pakai bahasa adopsi. Dengar. Jangan pakai bahasa Sujud. adopsi. Kamu kok Jangan pakai mengatur bahasa adopsi. saya? Ini waktu kita saya. Kita buka KBBI. Ada kata sujud nggak? KBBI. Oke, betul Nandar bahwa sujud telah menjadi bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, tanpa Ya. bahasa serapan, apa bahasa Indonesianya sujud? Sujud ya sujud, bro. Salah. Bahasa Indonesianya sujud adalah menyembah, yaitu beda, Dudul. dengar dulu. Ini saya ini, waktu saya. Dengarkan. Menyembah menurut Kamus KBBI dan saya setuju dengan definisinya adalah melakukan gerakan merendahkan badan, bisa sampai menginikan tangan, bisa juga sampai menempelkan kening atau dahi ke tanah. Itu menyembah. Bukan. Makanya nggak ada. jangan kamu tuker-tuker. Nah sekarang menyembah bisa dilakukan kepada apapun. Bisa dilakukan kepada manusia, bisa dilakukan kepada raja. Di dalam Quran bahkan disuruh orang-orang menyembah kepada Adam. Ya, bahkan Yusuf ada di situ menyembah mereka kepada orang tuanya. Sekarang, apakah boleh melakukan penyembahan kepada manusia di dalam Bible? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah melakukan penyembahan kepada benda-benda mati, kepada berhala, dan kepada yang sejenisnya itu. Nah sekarang Nandar, yang kita bahas di sini bukan soal gerakan badan. Kita udah pernah diskusikan Nandar sebelumnya. Ingat 4 tahun yang lalu? Nggak. Apakah menyembah di situ Mau saya ketika bukakan misalnya, ini. ketika Yesus misalnya, Yesus lewat, orang-orang datang menyembah kepadanya. Menyembah di situ gerakan fisik, membungkukkan badan, menempelkan dahi sampai ke tanah seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Makasih Bang. Makasih. Nah, sekarang Nandar, yang jadi pertanyaan sekarang yang kita bahas bukan itu loh Nandar. Yang kita bahas itu adalah a'bud tadi, penghambaan diri. Kamu nanya sama saya, di mana dalilnya disuruh menghambakan diri kepada Roh Kudus? Nandar, makanya saya bilang, ayo kita definisikan menghambakan diri. Apakah ada perintah untuk menghambakan diri kepada Allah? Jawabannya ada. Apakah semua orang menghambakan diri kepada Allah? Jawabannya tidak. Banyak orang menghambakan diri kepada hawa nafsu. Banyak orang menghambakan diri kepada setan. Makanya kita definisikan dulu apa itu penghambaan diri. Nandar, bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Yahweh? Bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Bapa di surga? Caranya adalah melakukan apa yang Dia perintahkan kepada saya. Taat, patuh, tunduk kepada perintahnya. Apa perintah Bapa di surga? Untuk taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Untuk menjadikan Yesus sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya. Ketika saya melakukan avodah atau ketaatan kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, ketika saya melakukan ketaatan kepada Yesus, itulah bentuk avodah saya kepada Bapa. Nah sekarang Nandar, ustadz-ustadz seperti Faisal Khan dan lain-lain sudah mengakui bahwasanya ketaatan kepada Muhammad itu bentuk ibadah, bentuk
penghambaan. Sekarang kenapa kamu kok bermuka dua, Nandar? Bermuka dua. Kalau orang taat kepada Nandar, kalau orang taat kepada iblis, berarti dia menghambakan diri kepada iblis atau kepada Allah? Nanti saya jawab. Meninggal. Kalau orang taat kepada iblis, berarti dia menghambakan diri kepada siapa? Nanti saya jawab, tenang. Nih waktu saya. Jawab itu, Nandar. Kalau orang taat kepada iblis, dia menghambakan diri kepada siapa? Makasih Bang Aman. Bang Aman, thank you semuanya teman-teman. Terima kasih. Silakan. Waktu saya. Oke, waktu saya ya. Waktu saya. Mana nih, Dis? Oke, mulai lagi. Oke, terima Dis, diam. Oke, saya ngomong ya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Quran, sebaik-baiknya petunjuk adalah Rasulullah. Nah, tidak pernah ada di dalam Al-Quran ada kata ain, ba, dal untuk siapapun selain daripada Allah. Nah, contoh ini sudah saya berulang kali contohkan, teman-teman. Ini ada kata-kata di Amar, Hamasiyah Amar, berkatalah Al-Masih, hoi bani Israel, wahai bangsa Israel, ibadu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Ada alef, lamet, he. Sekarang pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Di mana ada kata ibadu et ruah kodes? Kalian menyembah Roh Kudus, ternyata Roh Kudus tidak pernah disembah. Nah, tidak ada, teman-teman perhatikan ya, ini direkam ya. Tidak pernah ada kata abid, tidak pernah ada kata ambudu selain hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran itu nggak ada ambudu Muhammad, nggak ada. Ambud itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kamu sudah berbohong. Ini Edis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sujud berarti berlutut, meletakkan dahi ke lantai, pernyataan hormat. Bukan beribadah. Ibadah dengan sujud itu dari bahasa saja, linguistik. Baik dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Arab. Kalau ibadah dalam bahasa Ibrani, ain, bet, dalet, ambad, a, i, o, a. Dalam bahasa Arab pun begitu. Ain, ba, dal. Kalian menyembah Roh Kudus, ternyata Roh Kudus adalah makhluk. Kalau kalian berpikir bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, di mana di dalam Quran? Saya tunjukkan ya kata a'bud. Nih, a'bud. Jelas ini loh. Sekarang saya minta kepada Anda. Tunjukkan dalil a'bud ila Muhammad misalnya. Ada nggak kata a'bud untuk Nabi Muhammad? Nggak pernah ada di dalam Quran dan hadis. Sekarang saya minta kepada Anda, ya memang dulu Anda mengakui saya ya. Coba, ini video Anda nih. Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini. Oh, videonya panjang, habis waktu saya, teman-teman. Intinya dia mengakui bahwa Yesus bukanlah Tuhan ya. Videonya panjang banget nih. Saya cari nanti yang pendek ya. Ya, saya memilih-milih, saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh, pengakuan dia. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Tuh, kamu sendiri mengakui kalau saya itu ngerti, bahkan dulu kamu manggil saya Ustadz.
Dulu mah nggak pernah berani manggil saya Nandar. Dulu mah Ustadz Nandar. Ilmu Islamnya di atas rata-rata. Ini pengakuanmu. Makanya kamu nggak bisa mengalahkan saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Tetapi wakul ja'al haq wa jahaqal batil. Innal batila kana jahuka huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Tidak pernah ada kata abid untuk Roh Kudus, tidak pernah ada kata abid untuk Nabi Muhammad. Tetapi kata abid hanya untuk Allah. Sekarang tunjukkan di dalam Torah ada kata abid untuk Roh Kudus. Makanya orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Jawab, di mana di dalam Torah ada kata abid untuk Roh Kudus? Di mana di dalam Torah ada kata pehista hafitem, ila, le, ruah hakodes? Di mana? Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Kapok. Kopling, berkah selalu KIJ. Makasih bunga mawar merahnya Andi. Terima kasih. Ya, selesai ya. Debat, menang PK. Saya tanggapi ya. Mantap. Jawab dong, di mana Roh Kudus ada kata abid. Sekarang waktu siapa, Nandar? Sekarang waktu siapa? Silakan. Baik. Kamu. Nandar, ada nggak di dalam Quran kata abud kepada Saiton? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada manusia yang melakukan abud kepada Saiton. Itu kesalahan mereka karena abud itu hanya Allah. Bukan itu pertanyaan saya, Nandar. Bukan itu pertanyaan saya. Berarti tidak ada satupun manusia yang melakukan abud kepada Saiton. Gimana pertanyaannya? Coba langsung macet si Nandar. Nandar, pertanyaannya. Apakah ada satu orang manusia yang melakukan abud kepada selain Allah? Ada. Berarti Banyak. walaupun tidak tertulis abud kepada Saiton, tetap ada orang melakukan abud kepada Saiton, betul? Ya, termasuk berarti menurut logika itu, karena tidak ada tertulis abud kepada Muhammad, bisa saja orang abud kepada Muhammad, betul? Bisa. Bisa. Nah, sekarang iya, pertanyaan saya. Perbuatan apa sehingga disebut sebagai abud? Ketika dia mengingkari bahwa Allah bukanlah Tuhan. Ya, perbuatan apa kan? Ketika perbuatan orang, apa? Enggak segini. Perbuatan apa yang dilakukan orang kepada hawa nafsu sehingga dia melakukan abud kepada hawa nafsu? Ke Nabi Muhammad aja. Kok sekarang hawa nafsu? Jangan karena kau langsung gila kalau mau ke Muhammad. Dengar ya. Kalau ke Muhammad kau langsung gila nanti. Dengar, gini aja. Ada nggak orang yang melakukan abud kepada seton? Kau bilang ada. Betul? Ada. Nah, betul. Pertanyaan saya, apa yang dia lakukan kepada seton itu sehingga disebut sebagai abud? Ketika dia mengingkari bahwa Allah bukanlah Tuhan. Iya, perbuatan apa itu? Perbuatan apa itu? Ya, termasuk menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus. Berarti orang yang melakukan abud kepada Saiton, dia taat patuh kepada Saiton, betul? Iya, dia taat taat patuh kepada Saiton, berarti disebut berabud kepada Saiton, betul? Betul. Terus taat patuh kepada Allah, berarti berabud kepada Allah, betul? Ya, betul. Terus taat dan patuh kepada Muhammad, berarti abud kepada Muhammad, betul? Tidak ada. Nah, langsung gila kan? Langsung gila. Stres. Jauh. Stres. Kalau udah ke Muhammad langsung gila. Stres. Gila. Stres. Mulai gila dia. Berarti kan ketika orang taat patuh kepada kok ganggu pakai musik. Sorry, kepencet. Terus? Dengarkan Nandar, ketika ada seseorang taat, patuh, mengikuti setan, kamu hukumi orang itu berabud kepada setan, betul? Kalau orang patuh kepada setan, dia beribadah kepada setan, ya. Oke, kalau ada orang patuh kepada Allah, berarti artinya dia beribadah kepada Allah, betul? Betul. Kalau orang patuh kepada Muhammad, berarti beribadah kepada Muhammad, betul? Tidak. Nah,
Kalau udah ke Muhammad udah selesai kita. Udah. Kalau ke Muhammad pokoknya tidak. Oke, baik. Demi Boleh menghindari bahwasanya boleh memang saya tanggapi? Muhammad menyembah Boleh saya tanggapi, Muhammad. Dis? Demi Boleh saya menghindari tanggapi? Nandar bahwasanya Nandar beribadah kepada Muhammad. Iya, boleh saya tanggapi, Dis? Boleh saya Makanya tanggapi? Nandar, Loh, ketika kan, tuh, kamu nggak mau tanya ditanggapi kepada dia. saya, dengar. Tidak Nggak mau ada ditanggapi memang dia. tertulis, dengarkan Nandar. Ya, baik, Tidak silakan. ada memang tertulis di dalam Bible bahwasanya kalau orang taat kepada setan, patuh kepada setan, maksud saya tidak ada dalam Quran seperti itu. Tapi kalau seseorang melakukan seperti itu dihukumi beribadah. Nah sekarang kenapa kalian pakai standar ganda, Nandar? Ketika kamu melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad, kau bilang, oh itu namanya bukan ibadah. Boleh. Tapi kalau ada orang melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada setan, namanya ibadah kepada setan. Sungguh-sungguh kamu luar biasa, Nandar. Ngarang bebas terus. Boleh saya jawab? Enggak, saya enggak seneng gitu boleh loh. saya Nana. jawab enggak? Kenapa Loh, kalian ini pakai gimana standar memframing tapi nggak ganda? bisa dijawab. Oke, baik. Standar ganda ini Ini namanya. saya jawab ya. Standar ganda Loh, namanya. enggak. Benar-benar Loh, kalian standar ganda. Udah ini. Padahal Waktu kalian saya, tempatkan Muhammad itu setara dengan Allah. Waktu saya. Silakan. Oke ya. Timernya, Dis. Oke, silakan. Ya. Di dalam Al-Quran, baik dalam Al-Quran maupun hadis, itu ketaatan itu bukan hanya kepada Allah. Bahkan kita diwajibkan taat kepada orang tua kita. Tidak semua ketaatan itu adalah bermakna ibadah. Dengarkan saya, Dis, ya. Dan tidak semua ketaatan itu bermakna ibadah. Karena di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita juga diwajibkan taat kepada pemerintah. Ya, contoh dalilnya di sini, Dis. Nah, ini ya. Di dalam hadis yang sahih, rawahu Abu Daud, Tirmizi dan hadis Tirmizi nih. Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya. Jadi ketaatan itu tidak semua ketaatan itu bermakna menyembah. Makanya saya tanya teman-teman, ini yang menjadi entry point-nya ya teman-teman ya. Di mana di dalam Al-Quran maupun hadis ketaatan kepada Rasulullah ada kata abid. Kalau abid itu maknanya jelas, maknanya adalah ibadah. Ain, ba, dan dal. Di mana? Saya minta sama kamu, tolong ditunjukkan nih. Karena bentuk ketaatan itu, suami, istri wajib taat kepada suami. Apakah istri menyembah suami? Kita wajib taat kepada pemerintah, kita wajib taat kepada undang-undang, kita wajib taat kepada hakim. Ketika hakim memutuskan suatu perkara, inkra, apakah kita menyembah hakim? Kan tidak seperti itu. Makanya saya tanya, ya di mana di dalam Quran ada kata abid ditunjukkan kepada selain Allah? Misalnya nih, abid Ruah HaQodes, abid Roh Kudus, a'budu ila Muhammad. Di mana dalilnya? Nggak ada. Karena tidak setiap ketaatan itu artinya menyembah. Saya taat kepada atasan saya, apakah saya menyembah atasan saya? Kan tidak. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Pertanyaan saya adalah Kristen menyembah Roh Kudus. Di mana dalil bahwa Musa menyembah Roh Kudus? Tolong dijawab. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata ibadu et Allah. Jelas di dalam Al-Quran bahwa penyembahan itu hanya kepada Allah. Nah, yang menjadi sebuah persoalan adalah Kristen menyembah Roh Kudus. Ada enggak di dalam gospel ibadu et Ruah HaQodes? Ada enggak? Yang kedua, tunjukkan kepada saya Musa menyembah Roh Kudus. Ada kata-kata ibad, abid, fehistahafitem et Ruah HaQodes di mana? Coba tunjukkan sekarang, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Kalau kamu bermain-main dengan kata, di mana ada kata diksi di dalam bahasa Ibrani, Amar Moshe Ravinu Ibedu et Ruah HaQodes, berkata Musa, Ibedu menyembah kepada Roh Kudus.
atau payomer Elohim pehistaha fitem, bersujud dan menyembahlah kepada et ruah hakodes di mana? Tidak ada loh. Makanya bangsa Israel tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus disembah oleh orang Kristen? Tunjukkan dalilnya. Dan saya tegaskan kembali nih, di mana dalilnya di dalam Al-Quran, hadis ada kata-kata a'budu ila Muhammad. Sembahlah dalam pengertian taat kepada Nabi Muhammad. Ingat, ketaatan itu tidak identik dengan penyembahan. Saya taat kepada atasan saya, saudara PNS taat kepada atasan saudara, saudara karyawan taat kepada atasan saudara. Apakah saudara menyembah kepada atasan saudara karena Anda tunduk dan patuh terhadap aturan regulasi yang dibuat oleh pabrik misalnya, oleh perusahaan misalnya? Kan tidak. Tidak semua ketaatan itu bermakna ibadah. Makanya saya minta nih, tunjukkan di dalam Quran dan hadis ada kata a'budu ila Muhammad. Dan tunjukkan di dalam Torah ada kata-kata a'budu ila ruah hakodes atau fehistaha fitem. Kemudian ibadu et ruah hakodes di mana? Kalian menyembah Roh Kudus sementara Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Dalilnya di dalam Mazmur 104 ayat 30 bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Ini nggak bisa dijawab. Ayo Kon, jawab Kon. Nggak bisa jawab dia ya.